kepada para peneliti, Pak terutama Pak, sini ada Syekh Nur Hasan nih. Pak Nur Hasan, Prof. Nur Hasan, teman-teman LP2M, dan yang saya banggakan para peneliti. Eh, dari tadi siang saya itu mencari-cari apa yang harus saya sampaikan eh, untuk acara pertemuan kita malam ini, begitu ya. Tapi sebelum itu eh, saya ingatkan kembali, nanti biar Pak Mamang menegaskan lagi bahwa berita gembiranya untuk 2024 ini kan tagihan dami buku itu ditiadakan. Sekali lagi, eh, bukan wajib itu. Eh, Raison d'être-nya adalah agar laporan penelitian kita, outputnya, lapornya berupa laporan penelitian itu benar-benar menjadi sebuah laporan yang bagus, dan berdasar laporan penelitian yang bagus dengan proses yang bagus dalam meneliti itu, akhirnya insya Allah kita akan menghasilkan artikel riset paper yang bagus juga. Jadi itu berita gembiranya kan seperti itu. Nah, dari tadi saya nggak nemu apa yang harus saya sampaikan karena saya merasa bahwa eh, penelitian itu mungkin saya bisa jadi sangat keliru ya. Itu seperti menjadi sebuah rutinitas bagi kita. Nah, akhirnya berangkat dari rutinitas itu saya mengkhawatirkan greget, passion, gairah, dan seterusnya itu menjadi tanda petik Prof. Hasan, itu menjadi hambar. Nah, berangkat dari sana akhirnya kenapa kok menjadi seperti ini? Dan saya apa mudah-mudahan saya salah, sekali lagi mudah-mudahan saya salah. Jangan-jangan ini terkait dengan apa ketidakpercayaan kita bahwa social science humaniora itu eh, paling tidak di PTKIN maupun di keluarga besar ilmu-ilmu sosial humaniora yang merupakan core dari penelitian kita itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki impact secara signifikan terhadap social engineering yang ada pada masa ini, begitu. Ya kalau bincang tentang impact kepada si peneliti secara akademis, administratif akademis pasti itu. Tapi saya ingin bicara bahwa begini, saya akan bicara tanpa frame, begitu ya. Karena tadi dalam obrolan tadi itu kan kita mulai dengan Firebrand gitu ya, against all method gitu. Menentang semua bentuk pembakuan metodologi. Maksud saya begini, nanti biar Pak Mamang tambah deng-deng ini, menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Jadi saya awali bahwa the world is really changing. Dunia saat ini benar-benar berubah. Jadi pandangan dunia lama yang kemudian itu sudah terbakukan secara teoretik dalam khasanah literasi Barat itu sudah, menurut saya itu sudah tidak relevan untuk dipakai lagi. Katakanlah kalau kita bicara tentang sosiologi, Weber segala macam itu tentang Protestan etik segala macam itu sudah nggak ada relevansinya dengan dunia hari ini. Baik karena kemajuan tadi Pak Sekjen menyebut AI, digital teknologi yang memang kemajuannya sudah nggak karu-karuan itu, dalam waktu hanya sekian puluh tahun kita sudah dibuat bengong-bengong gitu kan. Katanya orang Malaysia ya, terbengak-bengak gitu ya. Bengong itu bengak. Nah, kemudian juga tentang bagaimana manusia melihat dunia. Jadi katakanlah teori-teori klasik tentang politik, nasionalisme,
demokrasi itu semuanya sudah runtuh. Nah, maka seluruh hasanah yang padahal selama ini kita melihat, halo Pak Mamang, jangan pincang dulu Pak Mamang. Karena sampai nanti yang harus mendesain untuk 2025 itu penelitian kita selama ini masih mengacu pada apa hasanah pengetahuan sosial sains humaniora yang dulunya mungkin itu sangat baik, sangat relevan dan seterusnya. Tapi ini adalah disruptif gitu loh. Jadi justru kata kuncinya adalah disruptif itu sendiri. Maka menurut saya hanya satu sisa dari apa hasanah ilmu-ilmu sosial humaniora yang masih bisa kita gunakan hanya satu nih Pak Eri menurut saya. Apa itu? Yaitu grounded research. Bahwa kita teman-teman peneliti membaca Weber, membaca Durkheim, membaca Levi-Strauss, membaca Derrida, Foucault, kemudian kalau politik mungkin membaca John Locke dan seterusnya, Hobbes dan seterusnya. Ini ya oke silahkan, tetapi itu sudah apa bahasanya weight dan itu udah nggak relevan. Nah, maksud saya adalah jangan-jangan ini penyebabnya karena memang jaga sambung naik ojek begitu antara antara hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai sebuah pusaka untuk melihat memahami realitas sosial dan kemanusiaan hari ini. Padahal dinamika di masyarakat itu masyarakat baik itu Madura atau apa itu sudah berubah total begitu. Maka saya berharap ke depan ini untuk teman-teman peneliti yang saya katakan ada satu hasanah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora di masalah yang bisa itu ya betul-betul grounded itu etnografi tetapi yang sudah dibersihkan dari beban-beban kolonialisme karena etnografi antropologi itu masih syarat sekali dengan bias kolonialisme itu sendiri. Jadi kita benar-benar harus menjadi menurut saya ini maaf saya ngomong ngalor ngidul ini benar-benar menjadi the real new researcher untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita sendiri. Tanian Lanjeng sebagai sebuah heritage kita, warisan kita, harus kita lakukan apa namanya pemaknaan yang mendalam dan pemaknaan ulang sehingga memungkinkan untuk kita transformasi sehingga kemudian kompatibel dengan kondisi hari ini umpamanya. Dan itu mutlak kita melakukan juga ketika kita melakukan bahasa saya pemuliaan tradisi, tetapi dalam tarikan nafas yang sama kita juga harus berani melakukan apa yang saya sebut sebagai nakdut taklidi, kritik of tradition. Dan itu sekali lagi menjadi jaminan dari tradisi yang kita miliki itu untuk tetap lestari dan berkembang. Sekali lagi saya tidak pernah bosan menyampaikan wiritan karena wiritan itu entah berapa ratus kali saya ulangi bahwa di balik setiap peradaban, di balik setiap budaya itu kreativitas. Jadi energi daripada sebuah tradisi apapun adalah kreativitas. Ketika kemudian kreativitas itu mandek, ya maka budaya atau peradaban itu ya pasti akan juga mandek. Maka kemudian ada progres dan sebagainya. Nah, persoalannya hari ini adalah dulu demokrasi yang kita pandang sebagai light
in the end of the tunnel dari monarki mutlak yang sudah ribuan tahun itu, tapi kemudian ternyata demokrasi belum mampu me, menggeser uh, bahasa saya sisi gelap manusia, yaitu greedy itu sendiri, keserakahan itu sendiri. Dan hari ini keserakahan itu telah menjelma menjadi korporatisme dunia. Nah, maksud saya adalah uh, Pak Mamang, Pak Eri, Prof. Hasan, dan semua teman peneliti, saya membayangkan di tahun 2025 nanti akan ada banyak pendampingan, kita mungkin merefresh, uh, kalau pakai bahasa yang lebih vulgar, kita harus melakukan pertobatan ilmu pengetahuan. Ya, tapi orang tobat itu kan harus tahu salahnya kan begitu kan. Kalau nggak merasa bersalah, ya gimana mau tobat kan begitu. Kenapa kita harus melakukan pertobatan peradaban dan pertobatan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan sekarang ini mengabdi untuk apa sih sesungguhnya? Kita abdikan untuk apa? Jadi hal-hal seperti itu barangkali nanti Prof. Eri dan apa namanya Pak Mamang, Pak Kapuslit, Pak Khalid, Pak Kapuspeng, dengan didampingi teman-teman guru besar, Prof. Hasan, Prof. Zahid, eh, dan yang lainnya, bagaimana kita benar-benar membuat satu apa apa istilahnya bootcamp. Nah, kita buat istilah kita lah, rembek bareng dah ya. Bootcamp itu juga sudah pakai sepatu boot dalam hati saya begitu. Apa memang harus pakai sepatu boot? Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Soal laporan antara sudahlah. Ini kan aturannya, template-nya kan sudah jelas begitu. Kita penuhi dengan baik. Tetapi saya maaf malam ini saya ingin justru saya melihat ke depan begitu ya. Melihat ke depan, barangkali hal-hal yang saya menyebutnya sebagai new paradigm itu paradigma baru kita. Karena sekarang umpamanya begini, nggak mungkin kan pandangan-pandangan nasionalisme itu kita pahami sebagaimana 30 tahun yang lalu dan impact-nya terhadap tatanan yang ada. Nggak ngerti bagaimana Prof. Eri nanti menerjemahkannya pada hukum keluarga Islam umpamanya, atau Bu Eni menerjemahkannya ke dalam model-model pendidikan tradisional Madura dalam bentuk pesantren. Tetapi intinya bahwa kita harus dalam kaitannya dengan riset maupun Pengmas nanti, dua hal ini kayaknya kita sering ucapkan tetapi tidak kita barengi dengan apa uh, perubahan perubahan dalam kita melakukan penelitian itu sendiri, baik pemilihan topik terutama adalah apa perspektif yang kita gunakan. Intinya, kalau dulu ada istilah runtuhnya narasi-narasi besar begitu, kita mungkin hanya menghafalnya itu, ya kan? Uh, tapi sekarang ini benar-benar terjadi itu. Dulu itu kita pandang itu hanya sebagai sebuah bacaan, tapi sekarang dan akan datang ini benar-benar terjadi keruntuhan tatanan itu, dan keruntuhan tatanan itu dampaknya luar biasa terhadap kemanusiaan itu sendiri, dan itu mestinya uh, dengan keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya itu pasti akan membawa kita kepada sesuatu yang baik, sehingga semua uh, perubahan yang kadang-kadang tidak terduga dan seterusnya ini masih bisa tertanggungkan oleh manusia begitu kan, termasuk manusia kampus begitu. Uh, Sekali lagi tadi saya katakan, saya malam ini berbicara tidak pakai frame, ya ngelotor begitu saja begitu kan.
saya berharap bagaimana kita mendesain nanti itu Pak Eri, Pak Mamang, Pak Holid, dan teman-teman yang lain. Cuman saya membayangkan kita perlu banyak bertemu lagi lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksistensial seperti itu. Sebenarnya ilmu pengetahuan hari ini mengabdi ke apa? Jadi kalau eh, biar kelihatan santrinya Prof Nur Hasan, saya ingin menyitir ucapannya Yakub, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal itu. Saya. Nah, begitu juga Hmm. pengetahuan ini mengabdi ke apa sesungguhnya hari ini. Jadi itu saya berharap nanti apa teman-teman memberi masukan kepada kita LP2M apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi eh, keruntuhan tatanan tatanan apa saja ini Prof, ini kayaknya ini Prof. Wes kabeh runtuh kabeh wis iki. Nah, selama ini mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita memandang itu sebagai sebuah diskursus murni, wacana. Tapi sekarang faktanya tidak. Ya, eh, apa yang harus dilakukan oleh peneliti, oleh akademisi seperti kita di kampus ini, sekecil apapun itu, gitu ya. Tapi saya membayangkan bahwa ke depan kita mungkin harus sering ketemu begitu dalam satu acara rembuk bareng lah saya menyebutnya begitu di Kobung bareng-bareng di Kobung kampus gitu kan. Mudah-mudahan cepat selesai itu dan kita bisa uh, membincang persoalan-persoalan yang ya, pola nangkolan di kompoi Prof Nur Hasan. Engkau derem kompoi rendegi dan ya Allah medure derem banyak. Sehingga saya khawatir katanya Joyoboyo itu katanya wong Jawa karek separo eh, apa sing wong Londo ela-elo tola-tole begitu kan. Cina karek sak jodoh ini maksudnya opo ya. Saya pikir itu satohat saya malam ini begitu. Mudah-mudahan Pak Heri tak dengdeng. Eh, Tapi kalau soal laporan antara kan sudah jelas toh, Her. Proses administratifnya itu kan sudah template-nya udah jelas. Tapi saya hanya ingin memantik, mencubit atau barangkali apalah namanya untuk kita kembali ber apa Pak Prof Nur ini istilahnya muhasabah al jamaiyah ini. Muhasabah al jamaiyah. Saya pikir itu mohon maaf kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan barokah maunah dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya langsung ke acara inti. Silakan Pak Ainur Rahman dan Pak Holed untuk menghandle acara ini. Saya siap Loh, jadi peserta. beli beli Prof Eri. Gantian-gantian. Monggo Oke, Pak Ainur dulu dan baik Pak terima Holed. kasih Ya. Prof Eri yang saya hormati Kepala LP2M, Ketua LP2M, peneliti senior kita Prof Nur Hasan, kru LP2M, Kak Kapus Pengas yang juga hadir pada malam hari ini, para peneliti tahun anggaran 2024 yang juga hadir pada malam hari ini. Ada 28 yang hadir. Kalau dalam kalau dalam jadwal sebenarnya ada ada 40 ya. 40 peneliti terdiri dari penelitian, kemudian publikasi, kemudian pengabdian. Semua total sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat ada 40 yang akan mengikuti agenda
tahunan dari LP2M, yaitu monitoring dan evaluasi penilaian laporan antara dan logbook yang sudah kita rancang jauh hari sebelum tanggal 26 sampai 28 kita mulai. Jadi Bapak Ibu peneliti yang berbahagia, dan mudah-mudahan pada malam hari ini masih kuat untuk lembur sampai pagi, sehingga di pagi harinya sudah bisa ke sowan ke LP2M untuk menyetorkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan review oleh para komite penilaian sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi agenda kita masih ada beberapa agenda penting yang perlu dilalui tanggal 26 sampai 28 Bapak Ibu akan presentasi di hadapan eh, komite penilaian yang sudah dibagi masing-masing. Kemudian nanti setelah itu sebelum Bapak dan Ibu menyetorkan laporan lengkap tanggal 28 Oktober itu Bapak dan Ibu akan melakukan, dalam bahasa saya itu show of force ya, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di bidang penelitian perlu ditangkap juga apa yang disampaikan oleh Ketua LP2M tadi. Penelitian Bapak dan Ibu itu sebenarnya untuk siapa gitu ya. Ini berbicara soal aksiologi soalnya. Ilmu untuk masyarakat atau ilmu untuk ilmu itu jadi pertanyaan terus itu setiap setiap peradaban itu ya. Bagi orang yang bagi orang yang sangat concern pada keilmuan, paling pikiran mereka yo ilmu untuk ilmu gitu. Tapi akan terus ditentang oleh mereka yang punya madhab beda, ilmu untuk masyarakat. Baik, Bapak Ibu, itu agenda kita depan. Tapi yang perlu di, dipersiapkan betul menghadapi tanggal 26 sampai 28 di hadapan para anggota komite penilaian. Bapak Ibu akan presentasi kurang lebih sekitar 7 menit untuk menyampaikan semua hal yang Bapak Ibu sampaikan, yang sudah Bapak Ibu lakukan di laporan antara itu. Setelah itu akan ada beberapa penilaian dari anggota komite, baik berupa saran, kritik, dan perbaikan, sehingga nanti pada acara berikutnya, agenda berikutnya, show of force seminar hasil itu di nanti kita rancang kembali. Nah, itu Prof. Eri, beberapa agenda yang penting untuk diikuti oleh para peneliti. Mudah-mudahan nanti sebelum tahun 2024 berakhir, eh, kita sudah bisa menyelenggarakan penelitian tahun 2025, mengikuti juknis yang dari pusat. Nah, biasanya begitu setiap tahun. Nah, tetapi itu beberapa agenda penting yang yang harus dimasukkan ke dalam buku Bapak Ibu sekalian untuk dicatat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang penelitian. Saya kira Bapak dan Ibu harus mengcancel agenda di antara tanggal itu, bisa memilih ya bersama para anggota komite penilaian itu di antara tanggal 26 sampai 28 itu. Karena pada prinsipnya nanti hasil rembuk Bapak dan Ibu dengan para anggota komite itu yang akan menjadi tanggal kapan Bapak dan Ibu presentasi baik secara luring maupun daring dengan para anggota komite penilai. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan, Prof. Ferry. Dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Ainur Rahman atas, dan ada beberapa hal ya. Diktis dengan Kasubdit yang baru insya Allah akan konsisten untuk melaksanakan penelitian eh, 2025 ini selesai di 2024. Intinya nanti di bulan Oktober nanti akan ada pengumuman
terkait dengan seleksi yang 2025 dan harapan rektor lebih banyak dari peneliti Yain Madura yang bersaing di Blitab Dimas Pusat. Dan informasi tadi pagi sudah dibuka, bukan dibuka ya, sudah disampaikan syarat reviewer baik pada Satker dan Diktis. Sudah ada syarat dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada jadwal dan ketentuan seleksi untuk itu. Jadi Bapak Ibu yang memenuhi syarat, monggo bisa bersiap. Dan Pak Enur Rahman mungkin ada yang apa lupa tadi ya. Jadi kami mohon mohon izin di forum ini nanti yang Bapak Ibu tulis di logbook atau di penelitian ataupun di PKM, kami akan sewani ke apa tempat karena ini menjadi salah satu apa namanya? Menjadi salah satu ke kewajiban kami untuk melakukan monitoring. Jadi selain yang dilakukan dalam bentuk seminar hasil, terus laporan antara, kami juga akan uji lokasi. Kami akan keliling ke apa lokasi-lokasi yang sudah Bapak Bapak Ibu lakukan. Jadi kami izin ini ya nanti karena takutnya ini kok ada dari LP2M turun itu. Oke, mungkin selanjutnya kita dialog saja ya, Pak. Pak Kamar ber apa sama kita, Pak Kamar. Takut ada hal-hal yang terkait dengan teknis, sipol dan lain-lain karena memang kalau Pak di Holid, Prof. Eri. ya kalau dibincangkan di mana? Dibincangkan di grup WA kurang begitu ya, kurang begitu puas gitu ya. Atau Siap, siap. Pak Khalid ada yang ditambahkan Pak Khalid? Monggo Pak Khalid dari sisi PKM. Baik, Prof. Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mashur tadi, bahwa saat ini memang sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Sehingga saya juga menginginkan perubahan-perubahan itu terjadi tidak hanya di riset, tapi di pengabdian. Jadi Pak Masyur mungkin lupa untuk membahas bahwa etnografi saat ini itu sudah ada etnografi virtual. Jadi model-model etnografi yang sudah tidak konvensional sebagaimana uh, mulanya gitu. Nah, sedangkan di pengabdian, mohon maaf sebelumnya bahwa kelemahan-kelemahan dari kita sebenarnya termasuk saya memahami pengabdian itu hanya datang satu kali kemudian memberikan arahan, memberikan materi, setelah itu selesai. Sehingga beberapa catatan yang kami berikan itu ada satu pengabdian, satu dua pengabdian yang siklusnya itu tidak cukup satu kali. Kemudian yang sering kali dilupakan oleh pengabdi biasanya adalah program tindak lanjutnya. Bahwa setelah Bapak Ibu pulang, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pengabdian, kira-kira apa yang menjadi kemanfaatan untuk masyarakat. Ini seringkali tidak dibahas oleh Bapak Ibu. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah di instrumen-instrumen penilaian yang sudah ditetapkan oleh LP2M, ada penyesuaian-penyesuaian dalam pengabdian. Ya, di antaranya adalah kelayakan sumber daya dan kesesuaian metode pengabdian dan manfaat yang didapatkan langsung oleh masyarakat. Ini terkadang masih sangat teoritis sekali. Saya lihat beberapa laporan itu bahwa dampaknya itu apa. Pak Masyhur itu berkali-kali menyampaikan ke saya itu bahwa impact-nya apa. Kita mengeluarkan uang sekian punya impact apa untuk masyarakat. Barangkali itu bisa dikembangkan lagi oleh para pengabdi dalam
laporan-laporannya bahwa impact yang diterima secara langsung oleh masyarakat itu apa. Tidak semua laporan ada impact-nya. Dan impact itu yang nantinya oleh Prof. Eri dan kawan-kawan lain yang nantinya akan dilihat ke lapangan, akan monitoring ke lapangan. Sehingga IAIN Madura, terutama nanti saat sudah berdiri kampus 2 di Pegantenan, ini sudah betul-betul siap, masyarakatnya siap, kemudian kampus siap, secara otomatis kita dalam hal riset dan pengabdian bisa bersinergi dengan masyarakat. Sekali lagi, mohon maaf tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saja bagaimana kemudian kita bersama-sama mengembangkan model-model pengabdian ini yang nantinya berdampak langsung pada masyarakat dan terlihat begitu. Saya kira itu saja Prof. Eri, karena memang pengabdian ini sampai sekarang diakui atau tidak gitu, baik oleh pusat maupun oleh Satker, ini memang bukan tidak begitu diperhatikan, tapi alokasi pendanaannya memang di bawah riset, sehingga saya berharap walaupun tidak banyak seperti riset dananya, saya tetap berharap bahwa teman-teman dosen untuk 2025 tetap menyiapkan proposalnya, tetap mengajukan pengabdian, terutama pengabdian-pengabdian yang nantinya keluar begitu. Insya Allah kalau diamini, mungkin Prof. Nur Hasan mau ke Thailand begitu untuk mengajukan, insya Allah kita akan internasional ke Thailand atau kemana gitu nanti. Insya Allah ini sudah dirancang oleh Prof. Eri. Barangkali itu saja Prof. Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada dialog terkait dengan kesulitan apa hal-hal yang terkait dengan proses-proses atau laporan, monggo bisa dikomunikasikan malam ini. Monggo, mungkin biar teratur bisa raise hand ya, Pak Adin dulu, terus lanjut mungkin siapa lagi Pak Adin, ada lagi yang lain, nanti akan ditanggapi bersama oleh LP2M. Bu Ria, satu lagi. Bu Ria mundur ya. Bu Ria mundur. Yes, saya nanya nanti. Oh gitu ya, jadi Bu Aparia. Oke, silakan Pak Adin, kelihatannya hanya dua. Silakan kalau ada yang mau tanya, raise hand dulu ya, sehingga nanti bisa teratur forumnya. Monggo, dipersilakan Pak Adin. Baik, Pak. Terima Ditujukan kasih kepada banyak. siapa juga ya, monggo. Ya, ini Pak, saya ingin menanyakan terkait logbook. Eh, itu logbook itu yang dicetak apa gitu, Pak? Ah, soalnya kan kalau punyanya saya itu kan analisis data itu kan ada 121 lembar gitu. Apakah itu harus dicetak semua atau bagaimana atau hanya list saja yang list-listnya saja yang dicetak begitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Monggo Bu Aparia. Saya mau bertanya masalah logbook juga karena kan kebetulan kemarin nggak hadir ya. Nah, itu pertanyaannya sama sih sebenarnya. Yang membedakan itu adalah bisa nggak kalau misalnya buktinya itu hanya dimasukkan ke Google Drive saja gitu loh, Prof. Misalnya berkas bisa dilihat di Google Drive berikut ini misalnya. Atau memang harus dicetak semuanya seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi kalau logbook, izin Pak Ketua ingin mengapa jawab terkait dengan logbook. Jadi logbook yang dicetak cukup bentuk ini dulu, bentuk apa namanya? Rekapnya saja yang dicetak. Kalau yang
Sipol mohon dilengkapi dengan data-data yang terkait dengan seumpamanya kalau tahapan wawancara maka hasil dari wawancara itu bentuk fotonya, transkripnya. Kalau itu memang analisis data maka monggo masukkan dalam bentuk analisis data. Tapi kalau ini terkait dengan apakah perlu dokumen ataukah Google Drive-nya, saya kira kita perlu belajar ya nanti jangan hanya yang diupload, jangan hanya PDF atau file, mungkin link link apa namanya link untuk link Google Drive itu juga perlu sebagai backup sehingga kalaupun terjadi host apa major seperti ini bisa bisa diatasi. Kita kita tidak kehilangan data. Jadi yang dicetak cukup rekapnya saja Pak Adin dan Bu Ria. Nanti kalau lengkapnya bisa dicek oleh reviewer di link Google Google Drive ataupun yang sudah dilampirkan di aplikasi Sipol. Saya kira kayak gini ya, makanya data itu nanti tinggal berikan linknya ya. Nanti kita akan bisa apa buka dan dijelaskan di apa situ gitu. Benernya logbook ini kan hanya untuk menjadi salah satu bahan in in apa instrumen apakah ada keajekan peneliti pengabdi itu melakukan proses-prosesnya kan bukan dilakukan satu malam. Terus umpamanya kalau dananya kayak punya Pak Nur Hasan itu kan dananya eh, 7 70 juta kan harus ada tiket gitu ya. Berarti berarti jadi kan harus ada ke ke apa namanya ya? Ada logis lah istilahnya. Dan ini kenapa kok penelitian SBK ini lebih menekankan kepada luaran dan proses ya. Kalau PKM kan, kalau yang SBM kan tidak ya, lebih lebih ke laporan keuangan. Mungkin ini jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ainur atau Pak Khalid, monggo. Prof. Heri. Ya, silakan yang lain, Bapak Ibu. Ingin Pak nambah Heri. informasi, Prof. Heri. Ini Pak Khalid mau nambah dulu sebentar, monggo, Pak Khalid. Baik, karena kemarin ada beberapa dosen yang bertanya ke saya untuk aplikasi Sipol itu yang PKM tidak bisa. Jadi perlu saya informasikan bahwa untuk pengabdian tetap masuk di penelitian. Hanya saja di dalam itu nanti tidak pilih penelitian tapi milihnya ke pengabdian. Ini ada 2 dosen kemarin yang tanya saya kok tidak bisa-bisa. Jadi alasan tidak mengupload itu karena ketika diklik PKM-nya tidak bisa diakses. Itu Prof. Heri. Terima kasih Prof. Heri. Oke, saya kira nanti bisa diatasi oleh tim teknis TIPD, tapi jadi jihad jihad kita ya bahwa sipol ini mari kita jaga bersama, kita pakai bersama karena ini juga kehormatan ya dan apa ya bentuk ke apa hormatan dan eh, dan kebanggaan kita yang ini sudah dapat pengakuan apa namanya untuk bisa web service. Jadi mau tidak mau apapun apapun kendalanya ini tetap harus kita carikan solusi. Ya, mungkin Pak Kamar bisa menjelaskan Pak Kamar tentang logbook yang PKM karena Baik, saya lihat ada yang belum ngisi ya itu. ya, baik, terima kasih. Saya nyambung Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi proses logbook di PKM itu sama persis dengan logbook yang ada di penelitian. Jadi mungkin kemarin, karena kemarin dari hari Jumat malam sampai hari Senin pagi itu memang kita masih ada masalah sehingga itu memang belum bisa diupload.
Tetapi setelah itu normal kembali. Jadi sebetulnya sebelum hari Jumat malam itu normal. PKM bisa mengupload. Hanya memang teman-teman di pengabdi kemarin memang agak lambat informasinya mungkin, sehingga agak akhir. Tapi sampai saat ini saya lihat di teman-teman di PKM sudah banyak yang upload. Hanya memang yang perlu dipahami juga oleh semua peneliti dan pengabdi, mohon dokumen itu diupload juga, ya. Tidak hanya narasi gitu loh. Karena nanti komite penilai itu akan membuka dokumennya melalui Sipol. Tetapi eh, di peneliti atau di pengabdi silakan ditaruh di Google Drive sebagai backup. Jadi pada saat mendaftar proposal kemarin kan ada link Google Drive. Nah, itu silakan ditaruh di situ semuanya. Itu menjadi backup data dari para peneliti dan pengabdi. Sehingga nanti ketika ada force major seperti kemarin, itu peneliti dan pengabdi sudah tinggal mengambil datanya yang di backup tadi. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kapus pengabdian. Jadi untuk yang logbook itu yang perlu dipahami harus lengkap dulu berkas dokumennya. Jadi berkas kelengkapan itu harus lengkap. Baru dia akan bisa buka logbook. Karena kalau berkas kelengkapan itu tidak lengkap, maka logbook akan terkunci. Itu mungkin sementara Hmm. yang bisa saya sampaikan Pak Edi. Monggo dilanjut berkembang. Baik, Pak Kamar, terima kasih. Ya, jadi baru kadang kalau kita tidak jeli melihat dan tidak berkomunikasi, memang kita menginginkan tertib administrasi ya. Jadi kalau belum selesai di administrasi tidak akan bisa ngisi logbook. Tapi kalau sudah logbook terbuka, maka sampai laporan akhir bahkan outcome itu sudah bisa dilihat oleh peneliti ataupun pengabdi. Ya. Monggo, yang lain Bapak Ibu. Baik, Pak Eri. Monggo, Prof. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pertama untuk logbook itu karena memang kemarin ada major ya. Terus terang punya saya hanya berupa foto-foto kemudian narasinya tetap gitu. Kemudian yang kedua eh, apa namanya? Saya menyambut baik ketika LP2M itu ada apa istilahnya observasi lokasi ya. Mungkin Pak Eri bisa kalau penelitian saya kan Malaysia Pak Eri. Kalau Pak Eri sempat ke sana ya Siap, akan Ntar hadir. boleh, ntar boleh. Ntar boleh. artinya misalnya punya saya kurang data kan tinggal anu ke Pak Eri ini. Cocok, cocok. Iya, karena memang keterbatasan waktu ya hanya 1 minggu tuh nggak apa ya untuk memperoleh data sebanyak mungkin susah banget. Kami kemarin kerepotan ketika harus membagi tim kita nggak bisa juga harus bersamaan itu Pak Eri. Baik, selanjutnya Pak Eri punya saya itu bukan bukan laporan antara kayaknya sudah semi Olas, lengkap tuh Pak Eri. olas. Itu nanti gimana itu anunya itu untuk presentasinya antara atau laporan lengkap gitu. Saya kira sama, Pak. Jadi yang dipresentasikan Prof hanya sampai bab 4. Jadi cukup data. Oh gitu. Jadi kalau Oh gitu. seumpamanya nanti ke meetingnya minta ini datanya apa kurang, berarti kan perlu dicari lagi nanti, Prof. Oh Ini iya. teorinya kurang Nanti ya, saya Pak. harus kembali lagi Ditambah. ya. Kembali lagi ke Malaysia ya. Balik Malaysia lagi ya. Alhamdulillah. Kalau analisis kan nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kurang mamang ya. Jadi Oke, Bapak oke, Ibu, oke. Makasih Pak Eri, ya makasih. Ya. Iya, bedanya kalau laporan antara itu kita lebih ke progress report 60% dana itu ya, ya. Dana itu apakah sudah terserap betul, terus ya, apakah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 selesai, sama logbook kan. Nah, nanti di laporan akhir itu ya. hanya analisis dan ketercapaian
dan juga luaran, makanya jurnalnya apa jurnalnya ini sudah sesuai dengan template, apakah sudah disubmit, apakah sudah apa terbit itu kan. Terus apakah mau buku, monggo buku mau, tapi kan bukunya jangan sama kayak kayak penelitian. Laporan. Tapi ya laporan. Hmm. Nah, jadi kalau laporan ini kan sama saja ini kan salah satu alasan kenapa kok ketua LP2 ini gak mau ngebuku ya karena hanya di anu lagi. Tapi buku itu penting Bapak Ibu kalau itu untuk agritasi prodi monggo ini kan pilihan-pilihan itu ya. Terus haki apakah hakinya sudah didaftarkan? Terus apakah sudah ada desiminasi lah itu di laporan akhir. Kalau laporan antara lebih ke data, teori dan berapa persen metodologi itu sudah diterapkan. Saya kira itu ya. Kalau yang Oh lain ya, itu Pak Eri, satu lagi. ya Yang yang presentasi apa harus ketua atau bisa anggota itu Pak Eri? bisa anggota asal dalam sesuai dengan yang di aplikasi ya dan yang ada di apa cover ya seperti itu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bro. Sama-sama. Rumus ya. Tidak ada lagi kelihatannya. Kayaknya udah capek semua Pak Eri. Sudah capek semua ya. Oke, oke. Mau, Mungkin mau menuntaskan Pak Eri, iya, menuntaskan mungkin laporan ini. doa ya oleh Pak Hosen. Pak Hosen, standby Pak Hosen. Mohon untuk memimpin doa Pak Hosen. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing, Prof. Oh gitu ya. Ya oke. Bapak Ibu, kalau memang begitu, Mudah-mudahan diberi kelancaran ya. yang belum Amin. selesai. Amin. 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 Jamun Pak Hafid. Jadi Bapak Ibu, mohon besok terakhir pengumpulan hard copy dan upload di Sipol. Dan nanti tanggal 26 sampai 29 sudah saya share ya. Apa namanya? Komite yang memberikan sudah mengkonfirmasi waktunya. Mohon menyesuaikan. Kalau memang Bapak Ibu berhalangan silakan langsung menghubungi komite. Diharapkan hari Minggu sudah tuntas sehingga Senin kita sudah tidak ada tanggungan lagi Pak Ibu. Seperti itu ya. Nanti Ya, Pak Kamar dan mudah-mudahan. Pak Ainur Rahman akan membuat grup antara peneliti dengan komite untuk saling saling berkoordinasi ya untuk apakah sistemnya seperti apa. Itu nanti akan kondisikan di tiap-tiap grup yang akan dibuat oleh LP2M. Atau kalau memang online, mohon yang menyiapkan link Zoom ataupun Gmail-nya adalah peneliti sendiri. Kalau memang yang dipilih adalah online, tapi ini semuanya tergantung kepada kesepakatan dari peneliti dan komite ataupun reviewer. Saya kira ini Bapak Ibu kalau memang tidak ada apa pertanyaan lagi, nggak ada yang didiskusikan lagi. Selamat bekerja, selamat menuntaskan yang tersisa. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.